Oke guys, kembali lagi dengan channel saya. Selamat menonton video saya. Cepat lihat, dia datang. Oh, mari mulai. Benar. Inilah mobil balap kotak sabun yang tidak bisa dilewatkan oleh para pria begitu saja. Proses balapan ini sangat kocak dan menghibur. Seperti kita dulu naik kereta dorong dan meluncur di lereng. Yang membedakan adalah lintasan balap ini memiliki banyak rintangan. Dan mobil-mobilnya semua terbuat dari kertas tanpa tenaga. Sehingga kebanyakan orang akan terjatuh dan mobilnya terbalik. Jadi, tidak perlu banyak omong. Ayo, lihat siapa yang akan menjadi raja terbalik di babak ini. Sekarang yang tampil adalah mobil pertama dari Brussels, Belgia. Tema mereka adalah tim tikus terbang. Desain mobilnya terlihat jelas. Menggunakan desain pengemudi ganda. Mari kita lihat apakah mobil pertama akan terbalik. Tahap pertama hari ini adalah triple jump. Wow, berhasil merusak perlengkapan pertama. Selanjutnya adalah beberapa tikungan kecil. Oh no, tabrakan. Emma sudah selesai. Kaki depan kiri langsung rusak. Tidak masuk akal bahwa mobil masih bisa terus berjalan. Juga agak lucu. Baiklah, akhirnya berhenti setelah tabrakan. Dengan kondisi seperti ini pasti tidak bisa lagi dikendarai. Jadi, teman-teman hanya bisa mendorong mobil ke garis finish. Waktu yang dibutuhkan adalah 2 menit 57 detik. Mobil pertama tampil seperti ini. Dari sini terlihat bahwa lintasan hari ini agak menantang. Mari kita lanjutkan dengan melihat mobil kedua. Tema tim ini adalah perabotan rumah IKEA. Desain mobil ini menyerupai kart. Juga dapat menampung 2 orang. Mari kita lihat apakah mobil ini bisa mencapai garis finish. Pertama, mereka harus melewati 3 lompatan pertama. Wow, perlengkapan yang keren. Astaga, sudah kalah. Penumpang di kursi belakang langsung terpental 2,5 meter jauhnya. Tidak jelas apakah lintasan hari ini terlalu sulit atau mobil peserta yang kurang bagus. Intinya, mobil ini juga langsung dikeluarkan. Sungguh agak lucu. Selanjutnya, mobil ketiga dengan tema pahlawan pengepungan surga. Bentuk mobil ini seperti roket. Menggunakan roda mobil yang lebar di depan dan sempit di belakang. Akibat dari desain seperti ini adalah lebar di depan dan sempit di belakang. Tapi terlihat lebih andal daripada 2 mobil sebelumnya. Bisa dilihat bahwa melompat 3 kali di level pertama sangat lancar. Diikuti dengan belokan yang cukup mulus di sini. Meskipun ada sedikit benturan kecil, tapi tidak masalah. Astaga, belum selesai bicara sudah nabrak. Sepertinya roda depan kiri sama seperti mobil nomor 1, rusak. Dari replay yang menarik, bisa dilihat lintasan balap di sini memang gila. Tidak hanya curam, tapi juga jalannya sempit. Ini menyebabkan mobil yang terlihat keren ini tidak bisa melewati. Dan akhirnya hasilnya langsung mencapai garis finish. Dalam hal waktu, juga membuat keringat bercucuran. Lanjutkan dengan melihat mobil keempat. Tema mobil ini adalah musim panas yang sejuk. Bentuknya seperti pantai yang bercahaya. Bisa dilihat bahwa undercarriage mobil ini sedikit lebih tinggi. Semoga saudara ini bisa menyelesaikan lintasan balap dengan lancar. Pertama-tama, sampai ke lompatan 3 di level pertama. Oh tidak, tetaplah stabil. Oh no. Meskipun kakak jatuh, mobilnya sepertinya tidak rusak. Setelah sedikit penyesuaian, dia melanjutkan balapan. Karena kecepatannya tidak terlalu tinggi, dia dengan mudah melewati tikungan di sini. Kemudian ada tikungan besar dan lebar. Kemudian ada tikungan es yang sangat sempit. Setelah melewati itu, dia sampai di jalan batu bulat. Dari sini, terlihat jelas bahwa tim produksi sangat memperhatikan pendapat orang Belgia. Setelah melewati jalan batu bulat, dia sampai ke lompatan ketiga. Tingkat kesulitan lompatan ini tampaknya sedikit lebih baik. Namun, saat ini belum sampai di garis finish. Karena masih ada rintangan busa di depan. Jumlah busa ini membuat saya berpikir bahwa tim produksi sangat menghargai orang Belgia. Kita bisa melihat kakak hampir tergelincir dan terbalik. Untungnya mobilnya dilengkapi dengan rem sederhana. Kalau tidak, pasti mobilnya akan terbalik ke atas. Meskipun waktu yang diperlukan adalah 1 menit 3 detik, itu tidak begitu bagus. Namun menjadi mobil pertama yang mencapai garis finish tetap patut mendapat pujian. Sekarang mari kita lihat mobil kelima. Tema kelompok tim ini disebut, ini adalah Snow Leopard. Desain mobil adalah desain mobil. Menggunakan pengemudi tunggal. Anda dapat melihat bahwa desain bodi mobil cukup sempit. Secara relatif, ini masih cukup sesuai dengan aerodinamika. Namun sebagai mobil pertama yang mencapai garis finish, layak untuk dipuji. Melompat 3 kali di level pertama masih cukup aman. Kemudian masuk ke tikungan kecil berturut-turut. Oh. Wow, ini membuat saudara tetap stabil. Dan mobil juga tidak rusak. Dengan bantuan staf, mobil segera melaju kembali. Setelah melewati tikungan besar, Anda akan tiba di bagian jalan berliku. Dari sudut pandang ini, Anda dapat melihat bahwa jalan ini sangat sempit. Jadi hampir tidak mungkin untuk melewati dengan kecepatan tinggi di sini. Oleh karena itu, saudara juga harus menggunakan rem untuk melambat. Langkah berikutnya setelah melompati batu kerikil juga cukup aman. Saat melompat kedua, juga melambangkan beberapa peralatan meledak. Kemudian langsung menuju ke busa mata. Koefisien anti-selip mobil ini cukup bagus. Akhirnya menyelesaikan lintasan dalam 1 menit 5 detik. Bahkan melakukan parkir melayang yang keren. Hanya bisa bilang pantaslah mobil ini disebut sebagai Snow Leopard. Mobil ke-6 dari stasiun Brussels yang tampil sekarang.
Tim mereka bernama, teknologi mengubah segalanya. Desain mobil ini tampak seperti mobil uap klasik. Desain mobil ini jelas lebih andal dibandingkan mobil-mobil sebelumnya. Suspensi dan peredam guncangan semuanya lengkap. Namun, apakah bisa mencapai garis finish tergantung pada skill kakak. Dapat dilihat triple jump di level pertama dilakukan dengan mulus. Segera masuk ke tikungan beruntun. Wow, gerakan ini agak keren. Dari sini terlihat pengalaman mengemudi kakak sudah mencapai 30 bulan. Setelah melewati tikungan besar, masuk ke bagian jalan yang paling sulit. Jalan ini tidak hanya sempit, tapi juga memiliki beberapa jerami di sepanjangnya. Jadi biasanya akan ada sedikit benturan di sini. Bisa dilihat kemampuan mengemudi kakak ini memang bagus. Di sini, bagian jalan batu bulat juga secara simbolis merusak sedikit perlengkapan. Kemudian menuju ke lompatan kecil kedua. Suspensi yang kuat membuat kakak masih bisa mengendalikan dengan mudah. Kemudian langsung menuju ke tempat cuci mobil dengan kecepatan penuh. Meskipun busa membuat mobil meluncur dan menabrak tumpukan jerami. Tapi kakak tidak terbalik. Akhirnya hanya dalam 48,05 detik berhasil menyelesaikan lintasan. Ini adalah rekor tercepat di sirkuit ini saat ini. Jika tidak ada kejadian tak terduga, mungkin tidak akan mendapat posisi. Selanjutnya, mari kita lihat mobil ketujuh. Tema mobil ini adalah, manusia rusa murni. Desain mobil ini cukup kreatif. Apakah bisa sampai ke garis finish dengan aman? Kita tunggu saja. Oh, baru saja mulai sudah ada masalah. Sepertinya mobil ini hanya ikut-ikutan saja. Untungnya mobil tidak rusak parah dan sang kakak kembali melaju. Hanya saja, kecepatannya sedikit lambat. Melalui 3 lompatan berturut-turut terlihat sangat menegangkan. Namun sebenarnya semuanya dalam kendali sang kakak. Langsung masuk ke tikungan es. Oh tidak, hampir tergelincir. Baiklah, akhirnya tidak berhasil terkendali. Namun mobil saat ini masih belum rusak. Setelah sedikit penyesuaian, melanjutkan perjalanan. Bagian jalan berkerikil ini dilewati dengan cukup hati-hati. Langsung setelah melompat kedua, sedikit terhuyung. Meskipun desain mobil ini kreatif, namun dari segi performa, memang kurang bagus. Sepanjang perjalanan seperti orang mabuk bergoyang ke sana kemari. Dan kecepatannya terus lambat. Namun semua ini wajar. Lagi pula, desain mobil ini memang tinggi, roda kecil, dan sumbu roda sempit. Jadi, mencapai garis finish sudah dianggap sebagai penampilan luar biasa. Meskipun sedikit lambat dalam hal waktu. Tapi pada dasarnya tidak ada yang peduli dengan detail-detail tersebut. Mobil ke-8 yang masuk berjudul, Jangan Makan Telur yang diturunkan. Desain mobil adalah desain mobil. Juga desain yang sangat sempit untuk pengemudi tunggal. Mari kita lihat apakah mobil ini bisa mencapai garis finish. Pertama-tama, kita sampai pada lompatan 3 kali di level pertama. KIDBL pertama kali sampai pada lompatan pertama LDS. Pertama-tama, kita sampai pada lompatan 3 kali di level pertama. Bagus, meskipun tidak melakukan putaran sempurna, tapi mendapatkan peralatan besar. Langsung setelah tikungan es, perjalanan berjalan dengan mulus. Kemudian, kita tiba di bagian jalan yang paling sulit. Karena mobilnya sangat sempit dan pengemudi sudah berpengalaman lebih dari 2,5 tahun. Jadi, perjalanan masih berjalan dengan lancar. Bahkan di bagian jalan berkerikil tidak ada masalah. Kemudian, lompatan kedua juga mudah diatasi. Meskipun di area cuci mobil busa tidak membuatnya licin. Namun yang lucu adalah kakak laki-laki akhirnya terbalik di garis finish. Terlihat dia ingin melakukan parkir dengan gaya. Namun dia kehilangan kendali. Sungguh agak lucu. Namun waktu yang dibutuhkan hanya 56,11 detik. Tetap merupakan pencapaian yang bagus. Selanjutnya mari kita lihat mobil ke-9. Mobil ini berjudul, Mari Lari Sayur. Mobil ini berbentuk seperti gerobak sayur. Terlihat mobil ini memiliki bodi yang lebar. Mari kita lihat penampilannya. Melompat 3 kali di sini sangat stabil. Selanjutnya, tikungan juga sangat mulus. Kemudian, mereka tiba di jalan paling sempit. Mari kita lihat apakah mereka bisa terbalik untuk kesenangan. Wow, saya tidak percaya jika pengalaman mengemudi mereka hanya 9125 hari. Meskipun tidak ada yang terbalik sepanjang perjalanan, perlengkapannya terus rusak. Melompat kedua masih mudah dilalui. Selanjutnya, mereka bergegas menuju tempat cuci mobil. Kulit sapi, langsung penuh dengan lumpur. Ini membuat kakak bingung. Tapi gelombang ini tidak terlalu berbahaya. Akhirnya sampai ke garis finish. Waktu 58,43. Skor ini menempati posisi ketiga. Mobil nomor 10 yang berikutnya tidak mudah. Kelompok anggota tim ini berasal dari Red Bull KTM Racing Team. Mari kita lihat apakah kakak KTM ini bisa menemukan shortcut hari ini. Pertama, melompat 3 kali di level pertama sangat stabil. Kemudian melalui tikungan es dengan mudah. Kemudian, bagian jalan yang paling sulit dan sempit masih bisa dilalui dengan mudah. Bahkan bagian jalan berkerikil tidak ada masalah sama sekali. Melompat kecil kedua di sini juga dilalui dengan mudah. Lihat apakah mobil akan tergelincir di tempat cuci mobil di depan. Baiklah, tidak terjadi. Hanya bisa dikatakan bahwa yang profesional memang layak. Akhirnya tiba di garis finish dalam waktu 46,22 detik. Astaga, sudah kalah, belum selesai bicara. Tidak ada pilihan, kecepatan terlalu tinggi dan tidak ada rem. Jadi hanya bisa berhenti dengan cara terbalik. Meskipun mobil ini terlihat agak mencolok. Namun mobil nomor 11 berikutnya lebih spektakuler. Mobil ini membawa 2 orang. Sepertinya keempat roda ini dimodifikasi dari garpu depan sepeda. Meskipun terlihat agak aneh, namun sebenarnya sangat aman. Dan kecepatannya juga sangat tinggi. Tikungan es di sini hampir tanpa celah. Yang anehnya, mobil ini bahkan dilengkapi dengan speedometer. Ini juga agak lucu.
Segera setelah itu, mereka tiba di jalur sempit yang paling sulit. Meskipun ada sedikit benturan, namun tidak memengaruhi perjalanan. Di sini, mereka melompat paling tinggi di lintasan. Saat itu, kecepatan mobil masih sangat tinggi. Bahkan melalui jembatan kecil, tidak ada masalah. Setelah melaju cepat melewati tempat cuci mobil, mereka langsung mencapai garis finish. Waktu yang dibutuhkan hanya 40.03 detik. Ini adalah rekor tercepat di lintasan saat ini. Sepertinya mereka berpeluang mendapatkan posisi. Sekarang yang tampil adalah mobil kecil nomor 12 dari stasiun Brussels. Tema mereka adalah Teluk Sengwang Nanbo. Desain mobil mengelilingi rakit dan lumba-lumba. Menggunakan pengemudi ganda. Bodinya juga dirancang agak lebar. Mari kita lihat apakah saudara-saudara bisa mencapai garis finish. Pertama-tama, mereka sampai di lompatan 3 kali di level pertama. Melaluinya dengan agak lambat. Namun kondisi mobil saat ini masih baik. Kemudian, tikungan es di sini juga cukup licin. Kemudian, mereka tiba di bagian jalan yang paling sempit. Karena bodinya agak lebar, terjadi beberapa benturan kecil di sini. Mereka juga menabrak jerami dengan kacau balau. Namun kondisi mobil tetap baik. Tidak ada masalah di bagian jalan berkerikil ini. Kemudian, mereka sampai di lompatan kecil kedua. Oh, ada perlengkapan meledak. Awalnya mereka pikir lumba-lumba itu tidak akan bertahan. Namun ternyata tidak jatuh. Setelah melewati tempat cuci mobil, mobil tergelincir dan menimbulkan benturan. Namun pengalaman mengemudi saudara sudah mencapai 30 bulan. Jadi akhirnya mereka berhasil mencapai garis finish. Waktu yang dibutuhkan adalah 55.08 detik. Secara relatif, ini adalah hasil yang cukup bagus. Mobil nomor 13 yang berikutnya memiliki tema, Helles Castle. Desain mobil ini bisa dibilang sangat mencolok. Anda bisa melihat bahwa lebarnya sangat lebar. Namun lintasan hari ini jelas sangat sempit. Saya kira nanti pasti akan ada kejutan. Pertama-tama, kita sampai di lompatan 3 kali di level pertama. Baiklah, cukup sampai di sini. Langsung terjebak di atas platform lompatan. Ini juga agak lucu. Namun yang lebih lucu adalah, di bagian jalan yang paling sempit ini, semak langsung dibersihkan oleh rekan tim. Kalau tidak, kita tidak akan bisa melewati sini. Anda bisa melihat bahwa saat ini kastil sudah siap untuk meledak. Kecepatannya masih sangat lambat. Melompat kecil di sini juga dilakukan dengan perlahan dan aman. Selanjutnya, kita tiba di tempat cuci mobil. Karena mobilnya besar, banyak busa terbentuk saat menabrak. Hal ini membuat saudara tua terkecoh dan langsung menabrak semak-semak. Kemudian berubah menjadi seperti ini. Sebuah kastil berubah menjadi sebuah kartu. Sebenarnya agak lucu. Waktu yang digunakan adalah 3 menit 24 detik. Skor ini langsung mendapat peringkat terakhir. Hanya bisa bilang 9. Selanjutnya mobil nomor 14 masuk dengan tema pembalap aneh. Desain mobil ini menghormati kartun Amerika tahun 1968 Wacky Racer. Secara tampilan, sangat autentik. Mari kita lihat bagaimana keahlian menangkapnya. Pertama, melewati 3 lompatan berturut-turut sangat menyenangkan. Dari segi kecepatan juga sangat cepat. Tikungan es di sini dilewati dengan lancar. Kemudian masuk ke bagian jalan paling sempit. Bisa dilihat staf sudah mengembalikan rumput. Namun, sang kakak sama sekali tidak takut. Hampir melewati dengan kecepatan penuh. Tidak ada masalah dengan lompatan batu kerikil. Kecepatan mobil saat ini semakin cepat. Lompatan kecil di sini tetap lancar. Kemudian melaju dengan kecepatan penuh menuju tempat cuci mobil. Setelah keluar, meskipun sedikit tergelincir. Namun pengalaman mengemudi kakak sudah hampir 3,5 tahun. Akhirnya langsung melayang ke garis finish. Hanya butuh waktu 40-33 detik. Hasil ini saat ini merupakan yang kedua tercepat. Jika tidak ada kejadian tak terduga, mungkin saja. Tidak pasti bisa mendapatkan posisi. Mari kita lanjutkan dengan mobil nomor 15. Tema mereka adalah, berpikir di luar kotak. Bentuk mobilnya seperti kotak. Mari kita lihat penampilannya. Melalui 3 lompatan pertama dengan sangat mantap. Selanjutnya, melalui tikungan es dengan sangat lancar. Kecepatan mobil ini juga sangat bagus. Meskipun beberapa kali terjadi benturan di jalan yang sempit ini. Namun mobil tidak terbalik. Melompati batu kerikil dengan lancar tanpa masalah. Melalui landasan lompatan kecil berikutnya dengan mantap. Mari kita lihat apakah akan ada kejadian tak terduga di tempat cuci mobil terakhir. Wow! Bisa dilihat bahwa lantai sudah penuh dengan busa yang licin. Meskipun kakak juga sedikit tergelincir. Namun dia berhasil mengendalikannya dengan baik. Dan waktu yang digunakan juga sangat cepat. Skor 39-25 detik membuat mereka mencetak rekor tercepat baru di sirkuit ini. Harus diketahui bahwa panjang lintasan di sirkuit ini lebih panjang dari sebagian besar yang sebelumnya. Dan lintasannya juga sangat sempit. Bisa mencapai 40 detik sungguh luar biasa. Sekarang yang tampil adalah mobil nomor 16 dari Brussels Station. Tema mereka adalah Grailetat Chienman. Desain mobilnya seperti sebuah baterai. Sopirnya masing-masing berasal dari desa Chai Suchun, Chenge, dan pegunungan datar Belanda, Poseidon. Bisa dilihat mobil ini langsung melaju dengan roda depan mengarah keluar saat memulai. Saya yakin mereka tidak akan sampai ke garis finish. Pertama-tama, mereka tiba di lompatan 3 kali pertama. Bisa. Setelah beberapa lompatan, roda depan semakin eksternal. Namun, belum ada tanda-tanda kegagalan. Langsung masuk ke tikungan es. Yang anehnya, roda depan kembali ke posisi internal. Sedikit lucu juga. Namun melintasi tikungan terasa cukup mulus. Kemudian sampailah pada bagian jalan paling sempit. Terlihat bahwa perjalanan masih berjalan lancar di sini. Meskipun ada sedikit benturan kecil. Namun kondisi mobil tetap baik. Keadaan roda depan juga berubah-ubah antara eksternal dan internal.
Barulah kecelakaan terjadi ketika sampai di tikungan kecil ini. Langsung menabrak ke tribun penonton. Dari rekaman ulang yang menarik dapat dilihat. Insiden ini sepenuhnya disebabkan oleh kegembiraan pengemudi yang terlalu dini. Sehingga mobil menjadi tak terkendali. Meskipun mobil masih bisa digunakan. Namun baterainya tampaknya kurang. Sehingga proses melalui tempat cuci mobil ini sangat lambat. Hal ini membuat mereka dan mobilnya penuh dengan busa. Lucunya, akhirnya mereka membawa sepetak jerami ke garis finish. Ini agak aneh. Namun waktu yang digunakan agak lambat, 1 menit 21 detik. Selanjutnya, mobil nomor 17 masuk dengan tema, keren terbang. Bentuk mobil sesuai dengan tema. Kreativitas dan detailnya bagus. Bisa dilihat masih dipasang 6 roda. Mari kita lihat bagaimana mobil ini akan tampil. Pertama, kita sampai di lompatan 3 kali pertama. Kecepatannya agak lambat. Jadi, melewatinya cukup aman. Langsung masuk ke tikungan es. Bisa dilihat teman-teman sangat hati-hati. Terus menarik rem tangan untuk mengendalikan kecepatan dan mencegah tabrakan. Ketika sampai di jalan paling sempit, teman-teman masih memilih untuk menginjak rem dan melambat. Dari sini terlihat tujuan mereka adalah agar mobil sampai utuh di garis finish. Lompat batu kerikil di sini juga tidak ada masalah. Lompatan kecil berikutnya tampaknya dilewati dengan aman. Namun, setelah hanya berjalan 2-5 meter, kejadian tak terduga terjadi. Ya, langsung terbalik. Dari rekaman ulang yang menarik, baru diketahui mobil ini ternyata tidak memiliki setir. Hanya menggunakan kaki untuk mengendalikan arah. Tidak heran jika selalu berjalan lambat sepanjang jalan. Karena mobil dengan desain seperti ini akan kehilangan arah begitu melaju cepat. Meskipun mobil sudah rusak, untungnya masih bisa terus berjalan. Setelah melalui lapangan cuci dengan hati-hati, para saudara tua akhirnya tiba di garis finish dengan selamat. Waktu yang dibutuhkan adalah 1 menit 50 detik. Sebenarnya, jika tidak terbalik di tengah jalan, tidak akan terlalu lambat seperti ini. Mari kita lanjutkan dengan melihat mobil nomor 18. Mobil ini bertema pembantu monopoli. Bentuk mobil ini mirip dengan sepatu. Juga didesain dengan 6 roda. Namun bodi mobil ini cukup sempit. Saya perkirakan tikungan akan menjadi tantangan yang cukup besar. Pertama-tama, melewati 3 lompatan berturut-turut pada level pertama cukup lancar. Dalam hal perlengkapan juga cukup menarik. Selanjutnya, kita tiba di tikungan es. Baiklah, meskipun tidak terlalu cepat, mobil dengan bodi sempit ini berhasil melaju dengan mulus. Kejutan tidak berhenti di situ. Bahkan di jalur paling sempit pun, saudara tua ini melaju dengan lancar. Selain itu, kecepatan mobil juga tidak menurun. Oh, tetap stabil. Baiklah, akhirnya terbalik. Dari replay yang menarik, bisa dilihat mobil ini terbang sangat tinggi. Mobil ini adalah yang pertama yang bisa melompat setinggi ini di atas batu kerikil. Dan masih membawa 2 orang. Bisa dibayangkan betapa kagetnya saat itu. Namun mobilnya tidak rusak. Maka para sahabat kembali berlari. Setelah melewati tempat cuci mobil, sahabat-sahabat itu juga penuh dengan busa. Tidak bercanda. Saat itu benar-benar tidak bisa melihat sahabat ini. Namun untungnya, sahabat ini sudah memiliki pengalaman mengemudi selama 2,5 tahun. Jadi akhirnya mereka tiba di garis finish dengan selamat. Waktu yang dibutuhkan adalah 1 menit 13 detik. Tetap merupakan pencapaian yang kurang memuaskan. Selanjutnya, mobil nomor 19 dengan tema 3 roda terbang. Mobil ini jelas memiliki desain sepeda motor 3 roda. Perlu dicatat bahwa kedua orang ini adalah ayah dan anak. Mari kita lihat penampilan mereka akan seperti apa. Pertama, melalui 3 lompatan berturut-turut di level pertama sangat lancar. Kemudian, di tikungan es ini, ayah dan anak perempuan juga menggunakan teknik menekuk tubuh yang sudah lama hilang. Meskipun ada sedikit benturan, tapi tidak masalah. Kemudian mereka tiba di jalur paling sempit. Wow, mereka berhasil mengendalikan mobil dengan baik. Selanjutnya, melompati batu kerikil juga tidak ada masalah. Di sini, melompat kecil bahkan lebih menegangkan. Kemudian mereka melaju cepat menuju tempat cuci mobil. Setelah melewati tempat cuci mobil, kecepatan mobil sudah mencapai batasnya. Karena tidak ada rem, ayah langsung melakukan drifting. Meskipun mobil terbalik, anak perempuan tidak apa-apa. Memang agak keren. Meskipun tidak yang tercepat dalam waktu. Namun, ayah dan anak perempuan telah mendapatkan makna dari perjalanan ini. Sekarang mari kita lihat mobil nomor 20. Mobil ini berjudul, Pelatihan Anjing Selama 30 Bulan. Bagian luar mobil memiliki desain seperti hiu martil. Juga dilengkapi dengan 2 kursi. Namun tampaknya ada beberapa kekurangan dalam desainnya. Karena mobil terus-menerus berputar-putar sejak awal berangkat. Dan saudara laki-laki juga berjuang keras dengan mobil sepanjang perjalanan. Meskipun mobil terus bergetar sepanjang perjalanan. Namun anehnya, tidak ada kejadian yang terjadi. Baik itu jalan yang sangat sempit maupun melompati batu kerikil. Tidak satu pun membuat mobil terbalik atau bertabrakan. Baru ketika sampai di tempat parkir, kejadian pun berubah. Benar. Dari rekaman ulang yang menarik, terlihat bahwa karena helm penuh dengan busa, saudara laki-laki tidak bisa melihat. Jadi, tanpa pikir panjang, saudara laki-laki panik ingin menghapus busa. Dan karena tindakan ini, kecelakaan tabrakan ini terjadi. Untungnya, akhirnya mobil tidak terbalik. Kemudian berhasil mencapai garis finish secara mulus. Selanjutnya adalah mobil terakhir dari tim ini tampil di lintasan. Desain mobil ini terlihat seperti pesawat jet. Desain keseluruhan mobil terlihat sangat berkualitas. Performa melompat 3 kali dan melalui tikungan es di level pertama tidak ada masalah. Namun, performa kecepatan mobil ini sangat luar biasa. Bahkan sebelum mencapai jalur paling sempit, mobil ini sudah kehilangan kendali.
Sayangnya, tidak ada kecelakaan atau kerusakan peralatan. Setelah disesuaikan sedikit, mobil ini melanjutkan perlombaan. Mengendalikan kerikil dan melompat kecil masih mudah. Selanjutnya, mobil ini melaju menuju tempat cuci mobil dengan kecepatan penuh. Setelah melewati tempat cuci mobil ini tidak tergelincir sama sekali. Akhirnya, bahkan mobil ini melakukan drifting keren untuk penonton. Waktu yang dibutuhkan adalah 57,33 detik. Jika tidak ada masalah di jalur sempit, pasti bisa memecahkan rekor tercepat. Tentu saja, itu hanya seandainya. Baiklah. Jadi, mari kita lihat mobil-mobil apa yang menduduki 3 posisi teratas selanjutnya. Pertama, peringkat ketiga adalah kotak pemikiran tim 15 yang melompat keluar dari kotak. Peringkat kedua adalah mobil balap aneh yang dihadirkan oleh tim 14. Sedangkan peringkat pertama adalah mobil yang terdiri dari garpu depan sepeda dari tim 11. Jadi, menurutmu mobil mana yang paling kamu sukai? Oke, itu semua konten dari Brussels Station. Pertandingan berikutnya